Analisis laporan Life Safe Report 2024 yang dirilis oleh Global Health Consultant pada akhir November 2024 mengungkapkan bahwa lebih dari 4,6 juta jiwa perokok dapat terselamatkan pada 2060 melalui metode Tobacco Harm Reduction atau THR. Metode ini menekankan peralihan konsumsi rokok ke alternatif yang lebih rendah resiko. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa metode THR 2 kali lebih efektif dalam mengurangi kebiasaan merokok dibandingkan terapi pengganti nikotin. Dalam acara bedah laporan Life Safe Report di Jakarta pada Senin 3 Februari 2025, salah satu penulis laporan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Roni Lesmana menegaskan pentingnya intervensi THR untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi perokok yang beralih ke produk alternatif. Kalau dia berhenti usianya antara 40 sampai 49, angka harapan hidupnya ada di sini kalau kita bisa lihat. Dan ini 50 sampai 59. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita bisa lakukan intervensi tobacco harm reduction effort dalam bentuk apapun, termasuk mungkin mensifik pada produk-produk yang lebih less harmful, itu bisa meningkatkan angka harapan hidup dari orang-orang yang menggunakannya. Jadi dalam konteks ini apa itu produk-produk turunan dari tobacco harm reduction yang menggunakan teknologi? Kita bisa lihat di pasaran macam-macam yang tadi saya sudah sebutin, bisa bentuknya ada vape, ada sisa, ada patch, kemudian ada tobacco heating product. Tapi saya mau bilang tidak semua produk itu di lab di mana saya meneliti dan menggunakan model punya efek lebih baik. Ada yang lebih buruk, ada yang sama buruknya, tapi ada yang lebih baik, gitu ya, ada yang lebih baik. Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi menekankan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya penurunan prevalensi perokok anak-anak. Tapi yang jadi isu di kita itu adalah terutama pada anak-anak, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Karena kalau kita lihat tadi itu tuh kita, jadi kalau tadi nomor 2 di Indonesia faktor resiko penyebab kematian, dan walaupun angkanya itu indikator kita di dalam RPJMN itu sebenarnya targetnya adalah anak-anak, penurunan prevalensi merokok pada anak-anak. Jadi kita tidak pada seluruh orang di Indonesia ya, karena kalau yang udah tua-tua udahlah agak susah kali ya rumahnya gitu ya. Tapi pada anak-anak, gimana mencegah anak-anak kita ke depan itu tidak merokok? Itu satu. Kedua, bagaimana anak-anak kita itu jangan sampai Indonesia ini perokok pemula usianya itu makin kesini itu makin muda. Kalau dulu 14, 12, sekarang bahkan 9 tahun. Nah kita lihat itu, dan kita tahu anak-anak adalah kelompok yang rentan karena dia sebenarnya nggak punya hak, bukan nggak punya hak ya, dia punya hak tapi dia nggak bisa menyuarakan haknya. Dia terpapar asap rokok dari orang tua, terpapar asap rokok di tempat-tempat umum. Nah itu dia kan nggak bisa menyuarakan haknya ya. Di sisi lain, praktisi kesehatan Dr. Arifandi Sanjaya menyoroti bahwa berhenti merokok merupakan tantangan besar bagi perokok aktif. Yang pastinya mengurangi terlebih dahulu. Setelah mengurangi, oke, bisa nggak sampai berhenti? Oh nggak bisa, saya stres terus. Karena mungkin ada endorfin yang hilang, ada dopamin yang hilang, karena tidak memasukkan nikotin. Oke, kalau gitu problemnya nikotin. Kita cari produk apa yang bernikotin, tapi punya efek yang jauh lebih rendah risikonya dibandingkan sama tembakau bakar. Nah, baru kita sarankan untuk mulai berpindah. Dan akhirnya mostly banyak sekali yang berhasil untuk berpindah. Dan bukan malah jadi dual user. Karena yang berbahaya itu saat orang menjadi dual user. Merokok iya, tapi yang lainnya juga nih, gitu. Kayak punya 2 istri, bingung prioritasin yang mana biasanya. Gitu. Itu yang berbahaya. Karena dosis nikotinnya jadi tidak bisa terkontrol, zat berbahayanya juga malah jadi semakin banyak yang masuk. Walaupun sama-sama imbang, tapi kan jadi double semuanya.